Halo, kenalin, ini Desvita Oli Amrina. Kedua ada Eka Nur Indah Lestari. Yang ketiga Eki Marilista Azahra. Terakhir ada Fani Famila Indriarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Bernate Cahya Putri Utami, SE MAK selaku dosen pengampun mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Desvita Oli Amrina. Saya adalah mahasiswa Universitas Winasarana Informatika, program studi Sistem Informasi Akuntansi dengan NIM 6324046 dan kelas 634B35. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk tema pajak. Mewakili kelompok 3. Kelompok yang terdiri dari atas saya sendiri, Desvita Oli Amrina. Yang kedua ada Eka Nur Indah Lestari. Ketiga ada Eki Marilista Azahra. Dan keempat ada Fani Famila Indrahati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat pada perpajakan yang berjudul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21, 22, dan 23 pada PT Logistik Cepat Indonesia. Pada sesi awal ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian, landasan teori, serta secara khusus PPh Pasal 21 menjadi dasar perhitungan pajak pada proyek kami. Nah, apa sih pajak? Untuk latar belakang, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting dalam mendukung pembangunan nasional. Hampir seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas transportasi, hingga berbagai layanan publik lainnya sebagian besar dibiayai oleh penerimaan pajak. Di Indonesia tersendiri, kita memiliki sistem perpajakan yang digunakan dengan nama sistem self-assessment, yang artinya wajib pajak yang diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Namun, sampai saat ini tingkat kesadaran pajak itu di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari tax ratio. Di Indonesia kisarannya hanya 10-11% saja. Praktiknya ini masih banyak perusahaan yang mengalami keadaan dalam memahami dan menerapkan peraturannya. Hal ini disebabkan karena regulasi perpajakan sering mengalami perubahan dan pemeruan mengikuti perkembangan ekonomi yang dibutuhkan negara. Salah satu perubahan yang penting adalah kebijakan tarif efektif rata-rata atau disebut juga TR. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang mulai diterapkan sejak tahun 2024, perubahan tersebut bertujuan untuk mempermudah perhitungan pajak karyawan, tapi menuntut perusahaan untuk lebih memahami aturan perpajakan yang terbaru agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Dalam proyek kami menggunakan studi kasus PT Logistik Cepat Indonesia, yaitu bergerak di bidang jasa dan pengiriman serta distribusi barang. Sebagai perusahaan PT Logistik Cepat Indonesia, memiliki berbagai aktivitas operasional yang berkaitan dengan perpajakan seperti membayar gaji karyawan tetap, melakukan impor kendaraan operasional dari luar negeri, menggunakan jasa pihak ketiga atau vendor untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Setiap aktivitas tersebut menimbulkan kewajiban pada PPh Pasal 21 seperti gaji karyawan. Kegiatan impor menimbulkan PPh Pasal 22, sedangkan penggunaan jasa pihak ketiga menimbulkan kewajiban PPh Pasal 23. Apabila perusahaan melakukan kesalahan menghitung, menyetor, dan memotong atau melaporkan pajaknya, maka dapat dikenakan sanksi administrasi, bahkan
koreksi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami mekanisme perpajakan secara benar agar tepat dan mematuhi kepajakannya dengan baik dan terhindar dari resiko perpajakan. Berdasarkan alasan tersebut, kami melakukan analisis perhitungan pajak pelaporan PPh pasal 21, 22, dan PPh pasal 23 pada PT Logistik Cepat Indonesia. Ada pula rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan berdasarkan beberapa rumusan masalah tersebut berfokus pada proyek ini, yaitu mekanisme perhitungan pemotongan pajak PPh pasal 21, 22, 23 pada PT Logistik Cepat Indonesia. Yang kedua, bagaimana proses pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 21, 22, dan PPh pasal 23 pada PT Logistik Cepat Indonesia. Dan yang ketiga, ada perhitungan, pemotong, penyetor, serta pelaporan pajak yang dilakukan perusahaan dengan sesuai ketentuan pajak yang telah berlaku di Indonesia. Ada pula tujuannya. Yang pertama, menganalisis mekanisme perhitungan potongan seperti PPh pasal 21, 22, dan 23. Yang kedua, kita bisa mengkaji proses pengisian dan pelaporan SPT masa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah berlaku. Yang ketiga, untuk menilai kesesuaian antara praktik perpajakan dilakukan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang telah berlaku di Indonesia. Manfaatnya, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak seperti penulis. Dia dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai perpajakan secara langsung dalam dunia usaha. Dan bagi usaha, hasil analisis ini dapat digunakan sebagai evaluasi meningkatkan kepatuhan perpajakan. Bagi akademis, proyek ini menjadi referensi pembelajaran mengenai penerapan PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Sedangkan bagi pembaca proyek ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana perusahaan logistik melaksanakan kewajiban perpajakan. Landasan teori, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam proyek ini. Pajak penghasilan atau PPh, pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima dalam suatu periode. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak, menjadi tanggung jawab wajib pajak dan dibayarkan sebagai kesesuai dan dibayarkan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proyek ini, aku akan menjelaskan pembahasan pada PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh seorang pribadi dalam negeri karena pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. PPh pasal 21 menggunakan sistem withholding tax system. Artinya, perusahaan atau memberi pekerjaan bertindak sebagai pihak memotong pajak penghasilan karyawan sebelum diterima oleh karyawan. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pajak dipungut secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan singkatan dari SPT, yaitu Surat Pemberitahuan atau yang bisa disebut dengan SPT. SPT merupakan formulir atau dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran serta kewajiban perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam sistem ini, perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment yang memiliki peranan penting karena menjadi sarana wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya kepada negara. Secara umum, SPT dibagi menjadi dua jenis, SPT masa dan SPT tahunan. Pada SPT masa, itu untuk melaporkan pajak satu masa atau 1 bulan, misalnya pelaporan pajak PPh pasal 21, 22, dan PPh pasal 23 yang dilakukan setiap bulan oleh perusahaan. Nah, untuk sedangkan SPT tahunan itu dilakukan untuk melaporkan seluruh penghasilan, harta, kewajiban, dan perhitungan pajak selama 1 tahun.
Bagi perusahaan seperti PT Logistik Cepat Indonesia, pengisian dan laporan SPT sangat penting karena menjadi bukti bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban pajak yang telah berlaku. Selain itu, pelaporan SPT dilakukan secara elektronik, bisa melalui sistem DJP online, e-filing, maupun e-bot, sehingga proses menjadi pelaporan lebih mudah dan cepat efisien. Dengan adanya SPT, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan pajak, sedangkan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa kewajiban pajaknya telah dipenuhi dan baik serta benar. Untuk kali ini, aku akan menjelaskan pada studi kasus yang kita buat pada studi kasus PPH Pasal 21. PT Logistik Cepat Indonesia memiliki seorang karyawan yang bernama Aisyah Nur Fitri. Aisyah Nur Fitri sebagai admin dengan status perpajakan TK 0 atau tidak kawin. Setiap bulan beliau menerima komponen penghasilan yang terdiri dari gaji pokoknya adalah 5.500.000, tunjangan transportasinya 700, tunjangan makan sebesar 800. Jika keseluruhan komponen tersebut dijumlahkan, maka total bruto gaji yang diterima per bulannya adalah 7 juta. Data penghasilan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dan menghitung besarnya pajak pada hasil PPH Pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan. Selain penerima penghasilan, karyawan juga memiliki beberapa potongan yang dapat pengurang untuk perhitungan pajak sehingga memperoleh penghasilan neto menjadi dasar pengenaan pajak. Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa bagaimana proses perhitungan PPH Pasal 21 dilakukan mulai dari penghasilan bruto, penghasilan neto, dan penghasilan kena pajak, hingga diperoleh jumlah pajak yang harus dipotong setiap bulannya. Lalu bagaimana langkah-langkah perhitungan PPH Pasal 21 dari penghasilan Kak Aisyah Nur Fitri tersebut? Untuk pembahasan perhitungan secara rincinya akan dilanjutkan oleh Saudari Eka. Saya Deswita Aulia Amrina mengucapkan terima kasih atas perhatian dosen dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyelesaian perhitungan PPH Pasal 21 berdasarkan data karyawan PT Logistik Cepat Indonesia atas nama Aisyah Nur Fitri yang berstatus tidak kawin atau TK0 dan bekerja sebagai admin. Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, Aisyah menerima gaji pokok sebesar Rp5.500.000 dengan tunjangan transportasi Rp700.000 dan tunjangan makan Rp800.000 per bulan. Dengan demikian, total penghasilan bruto per bulan Aisyah adalah Rp7 juta atau Rp84 juta dalam setahun. Langkah berikutnya adalah menghitung unsur pengurang. Pertama, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun, yaitu Rp4.200.000. Kedua, potongan iuran yang dibayarkan secara rutin sebesar Rp240.000 per bulan atau Rp2.880.000 per tahun. Sehingga total pengurang adalah Rp7.080.000. Penghasilan bruto setahun sebesar Rp84 juta dikurangi total pengurang Rp7.080.000 menghasilkan penghasilan neto setahun sebesar Rp76.920.000. Selanjutnya, penghasilan neto setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk status TK0 sebesar Rp54 juta. Dari perhitungan tersebut diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP sebesar Rp22.920.000. Karena PKP masih berada pada lapisan tarif pertama, maka dikenakan tarif PPH Pasal 21 sebesar 5%. Perhitungan pajaknya adalah Rp22.920.000 dikalikan dengan 5%, sehingga diperoleh PPH Pasal 21-nya terutang setahun sebesar Rp1.146.000.
Untuk mengetahui pajak yang dipotong setiap bulannya, maka jumlah tersebut dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya adalah Rp95.500 per bulannya. Jadi, PPh 21 yang harus dipotong perusahaan dari penghasilan Aisyah Nur Fitri setiap bulannya adalah sebesar Rp95.500. Berikut ini saya juga menampilkan bukti pelaporan yang telah dibuat pada formulir SPT Masa 1721 sebagai bukti bahwa perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengisian formulir SPT Masa PPh pasal 21 atau formulir 1721 berdasarkan data yang telah dihitung sebelumnya. Pada bagian identitas pemotong, diisi data perusahaan yaitu PT Logistik Cepat Indonesia, meliputi NPWP perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU. Masa pajak yang dilaporkan adalah Januari 2026. Selanjutnya, pada bagian objek pajak, perusahaan memiliki satu orang pegawai tetap, yaitu Aisyah Nur Fitri yang menjadi penerima penghasilan. Oleh karena itu, pada kolom pegawai tetap diisi jumlah penerima penghasilan sebanyak satu orang. Nah, untuk total penghasilan bruto yang diterima pegawai selama masa pajak Januari 2026 sebesar Rp7 juta yang berasal dari gaji pokok, tunjangan transportasi, dan tunjangan makan. Nilai tersebut dicantumkan pada kolom jumlah penghasilan bruto. Berdasarkan hasil perhitungan PPh pasal 21 yang telah dilakukan, jumlah pajak yang dipotong perusahaan sebesar Rp95.500. Nah, nilai ini kemudian diisikan pada kolom jumlah pajak dipotong. Pada bagian perhitungan PPh pasal 21, yang kurang atau lebih disetor, jumlah pajak yang harus disetor perusahaan untuk masa pajak Januari 2026 adalah sebesar Rp95.500. Nah, karena tidak terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak sebelumnya, maka nilai yang tercantum sebagai PPh pasal 21 yang kurang atau lebih disetor tetap sebesar Rp95.500. Selanjutnya, pada bagian objek pajak final, seluruh kolom bernilai 0 karena perusahaan tidak melakukan transaksi yang termasuk objek PPh pasal 21 final selama masa pajak tersebut. Lalu pada bagian lampiran, dicentang lampiran yang akan digunakan sebagai pendukung pelaporan, yaitu bukti pemotongan dan dokumen terkait lainnya yang dilampirkan bersama SPT Masa. Terakhir, pada bagian pernyataan dan tanda tangan pemotong, diisi nama penanggung jawab pajak perusahaan, tanggal pelaporan, serta tanda tangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran yang dilaporkan. Dengan demikian, formulir SPT Masa PPh pasal 21 telah terisi sesuai hasil perhitungan pajak yang telah dilakukan sebelumnya dan siap untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori dan studi kasus PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas kegiatan perdagangan barang tertentu. Salah satu objek yang sering dikenakan PPh pasal 22 adalah kegiatan impor barang dari luar negeri. Pajak ini dipungut pada saat barang masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi bagian dari kewajiban perpajakan perusahaan. Nah, dalam studi kasus PT Logistik Cepat Indonesia, perusahaan melakukan impor kendaraan operasional distribusi dari luar negeri dengan nilai impor atau CIF sebesar USD 10.000. Perusahaan menggunakan kurs pajak sebesar Rp15.000 per USD dan memiliki angka pengenal importir atau API sehingga tarif PPh pasal 22 yang dikenakan adalah sebesar 2,5%. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 22 atas kegiatan impor kendaraan operasional perusahaan. Untuk langkah penyelesaian konversi mata uang dan hasil hitungan pajak impor ini, silakan disimak penjelasan dari Eki Marlista Azhara. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti, tiap pagi susu Fresh and Flag. Baik,
Melanjutkan dari pertanyaan rekan saya tadi, di sini saya akan membahas tentang perhitungan PPh 22 impor. Untuk perhitungannya yaitu ada nilai Q sebesar $10.000 lalu dikalikan dengan kurs pajak sebesar Rp15.000 sehingga kita dapatkan total nilai impor dalam rupiah sebesar 150 juta. Perlu diketahui, dalam transaksi ini kita menggunakan tarif sebesar 2,5% dikarenakan perusahaan sudah memiliki API. Apa itu API? API atau angka pengenalan importir adalah tanda pengenal yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan impor barang di Indonesia. Nah, berhubung perusahaan kita sudah memiliki API, maka tarifnya menjadi 2,5%. Jika tidak, tarifnya akan jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 7,5%. Jadi, PPh 22 yang terhutang adalah 2,5% dikali dengan 150 juta, yaitu sebesar Rp3.750.000. Mungkin sebagian orang mengisi formulir pajak itu sangat pusing. Tapi tenang, hari ini kita akan bareng-bareng bedah cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 22 atau yang biasa kita sebut sebagai formulir 1722. Pertama, kita lihat bagian A. Anggap aja ini sebagai kartu identitas perusahaan kita sebagai pihak yang memotong pajak. Di sini kita tinggal pindahkan data resmi perusahaan mulai dari nama perusahaan. Di contoh ini ada PT Logistik Cepat Indonesia, lalu ketik NPWP-nya, alamat lengkap sampai kode KTP tempat perusahaan kita terdaftar. Gampang banget kan? Masuk ke bagian B. Ini adalah buku catatan transaksi kita, biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu transaksi dalam negeri. Kalau kita beli BBM buat operasional, beli perlengkapan logistik atau cukup cadang kendaraan, tinggal masukkan total biayanya di kolom dasar pengenaan pajak. Setelah itu kalikan dengan tarifnya sebesar 1,5% untuk tahu berapa nominal pajak yang dipungut. Dan yang kedua itu ada transaksi impor. Buat Anda yang mendatangkan barang dari luar negeri, tinggal masukkan nilai dolarnya, kurs rupiah saat ini, dan hitung nilai impornya. Tarif impornya sedikit beda, yaitu sebesar 2,5%. Nanti di paling bawah kita tinggal total semuanya. Di bagian C dan D, ini ada tempat kita merangkum. Kita tinggal ambil total pajak dari transaksi dalam negeri tadi ditambah dengan total pajak dari barang impor. Gabungan keduanya adalah total PPh pasal 22 terhutang yang harus dilaporkan. Kita masuk ke penyelesaian bagian bawah formulir. Pada bagian E, di situ kita melaporkan kapan dan lewat mana kita bayar pajak tersebut, misalnya lewat bank atau kantor pos. Pada bagian F, di situ kita tulis tempat, tanggal hari ini. Jangan lupa dibubuhi tanda tangan resmi pimpinan atau direktur perusahaan. Terakhir pada bagian G, itu kita sebutkan ada berapa lembar dokumen pendukung yang kita lampirkan seperti buku potong atau dokumen impor tadi. Sudah selesai kan? Tidak serem yang dibayangkan bukan? Kuncinya cuma satu. Pastikan angka yang dimasukkan sesuai dengan nota atau bukti transaksi yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan lainnya yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam praktiknya, penggunaan jasa wajib memotong pajak sebesar 2% dari bruto imbalan jasa jika vendor memiliki NPWP. Di bulan Januari 2026, PT Logistik Cepat Indonesia melakukan 3 transaksi jasa. Yang pertama itu ada jasa konsultan manajemen dari PT Solusi Bisnis senilai 20 juta rupiah. Yang kedua, ada sewa kendaraan dari PT Armada Jaya sebesar 15 juta rupiah. Dan yang ketiga, ada jasa keperawatan dari Bengkel Prima sebesar 10 juta rupiah. Jadi, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Pamela Indriani.
Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Logistik Cepat Indonesia, serta menyampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil analisis perpajakan yang telah dilakukan. Sebelum masuk ke perhitungan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penghargaan, maupun penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perpajakan. Dalam mekanisme ini, pihak yang melakukan pembayaran bertindak sebagai pemotong pajak sebelum pembayaran diberikan kepada pihak penerima jasa. Penerapan PPh pasal 23 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi jasa yang terjadi antara perusahaan dan pihak ketiga. Untuk objek jasa, tarif PPh pasal 23 yang digunakan adalah sebesar 2% dari jumlah bruto pembayaran apabila penyedia jasa memiliki NPWP. Namun, apabila penyedia jasa tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan menjadi 2 kali lebih besar, yaitu 4% dari jumlah bruto pembayaran jasa. Pada kasus PT Logistik Cepat Indonesia, seluruh vendor telah memiliki NPWP, sehingga tarif yang digunakan adalah tarif normal sebesar 2%. Pada bulan Januari 2026, PT Logistik Cepat Indonesia melakukan beberapa transaksi jasa dengan vendor untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, adapun transaksinya sebagai berikut. Yang pertama, ada jasa konsultan manajemen dari PT Solusi Bisnis sebesar 20 juta. Yang kedua, jasa sewa kendaraan operasional dari PT Armada Jaya sebesar 15 juta. Yang ketiga, jasa perawatan dan servis kendaraan dari PT Bengkel Prima sebesar 10 juta. Untuk transaksi pertama, PT Logistik Cepat Indonesia menggunakan jasa konsultan manajemen dari PT Solusi Bisnis dengan nilai transaksi sebesar 20 juta. Karena tarif PPh pasal 23 yang digunakan adalah 2%, maka perhitungannya PPh pasal 23 sama dengan 2% dikalikan dengan nominal 20 juta, sama dengan 400.000. Artinya, perusahaan wajib memotong pajak sebesar 400.000 sebelum pembayaran ini dilakukan kepada vendor. Untuk transaksi yang kedua adalah jasa sewa kendaraan operasional dari PT Armada Jaya dengan nilai transaksi sebesar 15 juta. Untuk perhitungannya adalah PPh pasal 23 sama dengan 2% dikalikan 15 juta sama dengan 300.000. Sehingga pajak yang harus dipotong perusahaan adalah sebesar 300.000. Sebagai tambahan informasi, apabila PT Armada Jaya tidak memiliki NPWP, maka tarif yang digunakan menjadi 4%. Contohnya, ketika PT Armada Jaya tidak memiliki NPWP, maka perhitungannya 4% dikalikan 15 juta sama dengan 600.000. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan NPWP sangat penting karena mempengaruhi besarnya pajak yang dipotong. Transaksi yang ketiga adalah jasa perawatan dan servis kendaraan dari PT Bengkel Prima dengan nilai transaksi sebesar 10 juta. Perhitungannya adalah PPh pasal 23 sama dengan 2% dikalikan 10 juta sama dengan 200.000. Dengan demikian, perusahaan wajib memotong pajak sebesar 200.000. Setelah seluruh transaksi dihitung, langkah berikutnya adalah menjumlahkan seluruh PPh pasal 23 yang dipotong. Jasa konsultan manajemen sebesar 400.000, jasa sewa kendaraan operasional sebesar 300.000, jasa perawatan dan servis kendaraan sebesar 200.000. Sehingga untuk total keseluruhannya adalah 900.000. Jadi total PPh pasal 23 yang harus dipotong dan disetorkan oleh PT Logistik Cepat Indonesia pada bulan Januari 2026 sebesar 900.000. Baik, setelah proses perhitungan selesai, tahap berikutnya adalah pelaporan melalui SPT masa PPh pasal 23.
Langkah pertama yaitu mengisi identitas pemotong pajak yang terdiri dari NPWP perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, serta informasi pendukung lainnya. Kedua, yaitu mengisi rincian objek pajak yang meliputi nama vendor, jenis jasa, jumlah penghasilan bruto, tarif pajak yang digunakan, dan jumlah pajak yang dipotong untuk masing-masing transaksi. Pada kasus PT Logistik Cepat Indonesia, total dasar pengenaan pajak yang dilaporkan adalah sebesar 45 juta dengan total PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 900.000. Nah, selanjutnya perusahaan melakukan penyetoran pajak ke kas negara dan memperoleh bukti pembayaran berupa NTPN atau nomor transaksi penerima negara. Setelah data pembayaran dimasukkan ke dalam sistem, SPT dapat divalidasi dan dilaporkan secara elektronik melalui DJP online atau e-Bupot. Dengan demikian, kewajiban pelaporan PPh pasal 23 telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan pada PT Logistik Cepat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada PPh pasal 21, perusahaan telah melakukan perhitungan pajak atas penghasilan karyawan tetap dengan memperhatikan penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran, serta PTKP. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh PPh pasal 21 terutang sebesar Rp95.500 per bulan. Pada PPh pasal 22, perusahaan melakukan impor kendaraan operasional dengan nilai impor sebesar 150 juta dan dikenakan tarif sebesar 2,5% karena memiliki API, sehingga diperoleh PPh pasal 22 sebesar 3.750.000. Sedangkan pada PPh pasal 23, perusahaan melakukan transaksi jasa dengan vendor yang telah memiliki NPWP, sehingga dikenakan tarif 2% dan menghasilkan total pajak yang dipotong sebesar 900.000. Selain melakukan perhitungan pajak, perusahaan juga telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan melalui SPT Masa menggunakan sistem DJP online. Hal ini menunjukkan bahwa PT Logistik Cepat Indonesia telah menerapkan sistem self-assessment dengan baik, mulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT Logistik Cepat Indonesia. Yang pertama, perusahaan perlu terus memperbarui pemahaman mengenai regulasi perpajakan terbaru, khususnya terkait penerapan tarif efektif rata-rata atau TER pada PPh pasal 21 agar proses perhitungan pajak karyawan tetap akurat dan sesuai ketentuan. Yang kedua, perusahaan perlu meningkatkan penelitian dalam perhitungan PPh pasal 22, terutama terkait nilai impor, kurs pajak, dan tarif yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun pengkreditan pajak. Ketiga, dalam penerapan PPh pasal 23, perusahaan perlu memastikan klasifikasi jenis jasa dan status NPWP vendor dilakukan dengan benar, karena hal tersebut mempengaruhi tarif pajak yang digunakan. Yang keempat, perusahaan disarankan untuk terus mengoptimalkan penggunaan sistem perpajakan digital seperti e-filing dan e-Bupot, guna meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalkan kesalahan administrasi perpajakan. Yang kelima, perusahaan perlu mengevaluasi secara berkala terhadap seluruh proses perpajakan agar seluruh kewajiban pajak dapat dipenuhi tepat waktu dan terhindar dari resiko sanksi administrasi. Demikian pemaparan mengenai perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 serta kesimpulan dari analisis PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 pada PT Logistik Cepat Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.